Yeah. Okay. What happened in that sentence? Halo, Mbak Anggun. Suara kamu nggak bisa dikencangin ya? Oh, memang begitu. Oke, kan. Ini bisa, ini kedengeran. Tadi tadi kayak suaranya jauh banget. Oke. Oke, go. Oh. Okay, go ahead. Okay, which one in that sentence is direct speech? Mm-hmm. Okay, good. Grammarnya. Kita nggak ada ngomongin grammar dari tadi, kita ngomongin tenses. Oke. Okay. Uh-huh. Simple apa? Oke, okay. And then? Yang mana itu yang menunjukkan itu simple past? Verb berapa? Oke. Okay. Nah, kalau di reported speech itu sudah pasti yang awal kalimatnya itu memang dalam bentuk past, karena memang itu kan berita yang disampaikan, yang artinya itu sudah diucapkan sebelumnya. So of course as said itu pasti dalam bentuk past. Jadi untuk mengetahui apakah kalimat itu present past atau present perfect, lihat kalimat setelah kata ask atau said. Nah, seperti misalkan contoh ini, do you know Mizela? She asked me if I knew. Knew itu kan mengindikasikan itu adalah, iya, berarti simple. Nah, benar. Jangan dilihat dari she asked me. Asknya kan udah past tense. Semua kalimat reported itu memang sudah past karena kan dia berita yang disampaikan kembali gitu. Tapi untuk mengetahui apakah itu dalam bentuk present beritanya itu atau bentuk past, lihat kalimat yang berikutnya. Oke? Okay? Paham? Oke. Okay. The other sentence, contoh yang berikutnya, Dewi Susanti ada? Oke. Okay. Speak French. Oke. Okay. Nah, itu tensesnya dari mana ke mana berubah? Modalkah itu atau present? Ya, tapi ada perubahannya kan, dari can berubah menjadi. Oke, berarti dari present berubah menjadi apa? Modals dalam bentuk past. Ya kan? Nah, jadi perhatikan ketika kita menyampaikan reported questions atau pernyataan atau informasi dalam bentuk pertanyaan, satu tadi ingat awal kalimatnya itu atau awal berita yang kita sampaikan itu kita menggunakan kata ask, bukan said. Okay? And then we can use also if or whether. Jadi seperti contoh terakhir, he asked her whether she could speak French. Itu artinya sama, if atau whether itu sama, bisa digunakan. Hanya jangan digunakan langsung secara bersamaan dua-duanya. Pilih salah satunya, if atau whether. Itu artinya sama, oke? Okay? Oke. Okay. Any question so far?
Kenapa? Kenapa? Iya. Contoh nomor 2, they asked me what kind of job I had done. What kind of job have you done? Ya, it's okay, you can use if or whether. Ini hanya rules-nya, tapi walaupun tidak kita katakan if atau whether, itu sebenarnya tidak terlalu bermasalah. Tapi untuk kata ask, we have to mention that. Itu menandakan bahwa informasi yang kita sampaikan itu adalah dalam bentuk pertanyaan. Iya, benar. Jadi ask itu yang menunjukkan oh ini adalah kalimat tanya gitu. If atau whether itu it's okay, you can use or not, it doesn't it doesn't affect the meaning. Itu tidak terlalu mempengaruhi meaningnya. Tapi memang ya sebaiknya digunakan untuk lebih membuat kalimat itu lebih komplit dan lebih jelas gitu. Okay? Any other question? Kalau tidak ada, bisa kita lanjut ke slide berikutnya. Okay. Now, let's see here also. Sentences that start with the verb in direct speech need a to plus infinitive in reported speech. Ini maksudnya dalam bentuk imperatif atau kalimat perintah. We can open our book page 8.4, 8.4. Have you got it? Okay. There is ada suatu paling bawah tuh di halaman 8.4 untuk kalimat imperatif. Okay. So they say here, dalam negatif we just use not to. Jadi for example, don't wait for me. Ini kalimatnya bentuk negatif atau bentuk positif ini? Negative, right? Don't wait for me. Someone talk to you. Don't wait for me. Nah, jadi kamu memberitahukan berita ini kepada orang ketiga. He told me not to wait for him. Jadi kita tambahkan not plus to infinitive. Ingat, to infinitive. Bukan verb 1. Jadi bukan he told me not wait, tapi not plus to infinitive. Oke? Nah, kalau dalam bentuk positif, kita hanya menggunakan to. Jadi kalau kata orang tua kita misalkan, atau kata guru kita, do your homework, kerjakan tugasmu. Nah, dalam hal ini ibunya yang mengatakan sama dia, kerjakan tugasmu. Kemudian dia memberitahukan apa yang dikatakan ibunya itu kepada temannya mungkin. My mom told me to do my homework. Jadi to plus infinitive untuk kalimat positif. Untuk kalimat negatif hanya ditambahkan kata not sebelum to infinitive-nya. Cukup jelas di sini? Ada yang perlu ditanya? Tidak ada? Okay, if there's no question, I ask Miss or tadi Alice Kusniati nggak ada ya? Oke, Ike Lindiani ada? Mbak Ike, Mbak Meliani? Okay, Mbak Meliani, can you please make one example how to say in a reported speech, imperative, negative imperative and then positive imperative. Satu contoh yang menggunakan imperatif dalam bentuk negatif dan positif, bagaimana merubahnya ke reported speech. Kenapa? Halo Mbak Meliani.
Paha. Ada yang mau ini tawar menawar ya ceritanya ya. Ada yang bisa bantu Mbak Meliani buat contoh supaya dirubah sama Mbak Meliani? Kayaknya Mbak Meliani handal dalam mengganti ke reported speech. Kalau buat contoh Mbaknya nggak bisa. Oke, oke, siapa yang mau coba? Oke, contohnya aja ya dalam direct speech. Nanti Mbak Meliani yang mengganti ke indirect speech, oke? Oke, don't stop on the line. Atau biasanya biar lebih jelasnya don't cross the line. Jangan melewati batas. Biasa kan kita di train station ada itu kan, don't cross the line. Oke? Sebenarnya ini enggak sebenarnya ini lebih cocoknya ke announcement sih, tapi tidak apa-apa. Bisa juga ini untuk imperatif. Don't cross the line. Ya, silakan Mbak Meliani. Ini bentuk apa Mbak Meliani? Negatif apa positif ini? Okay, so how can you change it become reported speech? Mhm. Sekali lagi coba diulang. She told me. Okay, good. Okay. From with the positive sentence, ada yang mau buat contoh? Kalau nggak ada, biar saya buat. Oke, silakan. Mbak Anggun ya. Oke. Oh, ini kalimat imperatif Mbak bukan kalimat lengkap. Jangan merajuk ya, maksudnya. Oke, Mbak Ike, silakan. Mbak Etik maksud saya. Aha. Kenapa? Speak. Oke, eat your food. Halo? Kita nunggu kok. Aha, she told me to. Okay, she told me to eat my food. Good. Yes. Thank you Mbak Meliani. Jawabannya benar. Thank you. So remember, imperative sentence adalah kalimat yang ataupun kalimat yang selalu dimulai dengan kata kerja di awal sentence-nya. Jadi dia tidak menggunakan subjek. Kalau tadi kalimat yang dibuat Mbak Anggun kan itu complete sentence. Ada subjeknya, ada predikat dan objek atau komplementnya. Nah, kalau di imperatif itu selalu diawali dengan kata kerja. Itu yang menandakan bahwa itu imperative sentence. Oke? Oke, Mbak Anggun? Oke. Ada pertanyaan? No? No, yes? If there's no questions, so we go next slide. Okay. Wow. Perhatikan untuk direct speech and reported speech, there is a change of time. Jadi kalau dalam direct speech dan reported speech itu
ada perubahan dari time signalnya. Jadi kalau misalkan kita menggunakan kata now dalam kalimat yang ingin kita sampaikan di direct speech, maka dalam reported speech-nya itu berubah menjadi then or at the time. Misalkan kalau saya katakan I'm studying now. Ini kalimat yang saya ucapkan di direct speech. I'm studying now. Oke, Mbak Anggun. How can you change that become reported speech? Mbak Anggun? Oke. Paham kan yang saya tanyakan? Oke. Pertama, pahami dulu ini tenses apa supaya gampang atau mudah untuk mengganti ke tenses apa di reported speech. I'm studying now. Miss Betty, siapa yang Betty? Oke. Yes, good. Jadi kata ataupun keterangan waktunya adverb of time now in direct speech it change become then or at the time in reported speech. Oke, paham gimana mengganti waktu dari direct speech dan reported speech ini? Halo? Nah, jadi tidak hanya tensesnya aja yang perlu diperhatikan. Kalau di kalimat tersebut atau di informasi yang ingin kita sampaikan itu ada keterangan waktunya, maka ingat, today di direct speech it become that day or on Sunday or yesterday in reported speech. Jadi ini kalau dia tonight maka berubah menjadi last night atau that night atau malam-malam yang lain. Tomorrow it becomes the next day or the following day or today. And then yesterday it become the previous day or the day before. Kalau dia last night, di reported speech-nya berubah menjadi the night before or the previous night. And then this week become that week or last week, and last month become the month before the previous month, and next year it become the following year. Oke, jadi ini memang harus dihafal dan dipahami supaya ingat. Oke? Halo Taiwan. Oke. Saya rasa ini nggak ada yang mau ditanya karena ini memang harus dihafal, tidak ada cara tercepat untuk memahami ini. Benar, ini memang harus dihafal dan diingat gitu. Okay, so now let's see. Yeah, this is the exercise. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. There is yeah. There are eight direct speech in that slide. I will start from nomor 1 Mbak Anggun, okay? Nomor 2 Dewi Susanti, nomor 3 Etik Nurhalimah, nomor 4 Ike Lindiani. Ada kan Mbak Ike? Mbak Ike nggak ada ya? Oke, ada ya? Nomor 5 Mbak Meliani. Kalau Mbak Ike nggak ada berarti nomor 4 Meliani aja. Nomor 4 Meliani. Nomor 5 Sri Miarsi. Oke. 6 Sulinda ada. 7 Sunarmi ada. Oke. 8 Mbak Zela. Mbak Zela ada kan? Oke. Can you do it in 1 minute? Bisa? 1 menit? Halo?
Jangan dicari di buku jawabannya ya, ini bukan dari buku. Perha- Enggak, karena setiap ada yang mau ditanyakan kita pasti udah kedengaran semua pada buka buku dengan rajinnya, set sampai bunyi buku itu kencang banget kedengaran. Untuk mempermudah menjawab silakan buka 8.3. Di situ ada bagaimana merubah tenses di direct speech menjadi reported speech. 8.3. Perhatikan tensesnya dan perhatikan time signalnya, keterangan waktu yang digunakan. Kalau sudah ada yang selesai silakan sebutkan namanya dan dijawab ya. Oke. Oke, go ahead Mbak Anggun. Mhm. Yes. Mhm. Yes, at that time. Okay, good. Mbak Anggun sudah benar jawabannya. Yang lain? Dewi Susanti. Bisa, yang lain kalau sudah selesai tidak harus berurutan. Randomly aja nomornya. Oke, Mbak Etik silakan. Baca dulu direct speech-nya. Mhm. Mhm. Okay, good. Okay, good. Terima kasih Mbak Etik, jawabannya juga sudah benar. Yang lain? Namanya Mbak? Oke, silakan Mbak Dewi. We went. Yes. Kenapa? Mhm. We said. Tadi itu kan subjeknya kan udah we di kalimat sebelumnya. Masa dia ikut bilang lagi untuk reported speech? We itu berapa orang coba? Jadi kenapa kata di Dewi said? Dewi kan satu orang. Aha. They said. They.
They said that we. Kan tadi kalimatnya we went yesterday. Ketika seseorang mengatakan we went yesterday, ini we ini haruskah dia satu orang apa atau lebih dari maksudnya lebih dari satu orang yang menyatakan hal ini? Misalkan kalau saya mengatakan ke Mbak Meliani, we went yesterday. Apakah itu berarti saya itu termasuk bagian dari we itu atau gimana? Oke. Ya, jadi bisa jadi yang mengatakan we went yesterday ini hanya satu orang kan? Nah, misalkan kita misalkan saja seorang perempuan mengatakan we went yesterday. Dia mengatakan ke Mbak Dian. Nah, Mbak Dian mau menyampaikan Mbak Dewi, maksud saya Mbak Dian lagi. Mbak Dewi. Nah, kemudian Mbak Dewi mau menyampaikan berita itu ke kita. Ke saya dan ke Mbak Anggun dan ke Mbak yang lain. Nah, bagaimana Mbak menyampaikan berita itu? Tadi yang menyatakan direct speech-nya itu kan seorang perempuan. Okay. So how can you explain or how can you report that information? She had gone. Dewi said, is that you say? Yeah, she said that they had be they yeah. Enggak, tadi kamu sudah benar, cuman urutannya itu aja. She said atau Dewi said that they. Kalau tensisnya past berubah menjadi apa tadi? Oke. Jadi she said that they had gone the day before. Itukah tadi time signalnya? Yakin? Oke. The day before. Nah, jadi ingat kalau dia we di situ jangan di reported speech-nya tetap we. Itu ada perubahan karena kan kalau dia mengatakan she said we, berarti kamu bagian dari mereka dong. Kalau kamu katakan she said we had gone the day before, tapi kan kamu mau nyampaikan berita mereka sudah pergi kemarin, ya kan? Berarti kamu nggak ikut bagian dari mereka itu. Jadi we-nya itu harus diganti they. She said that they had gone the day before. Oke? Oke, good. Selanjutnya, oke, yang mana duluan? Meliani nomor 4 tadi ya? Oke, silakan Mbak Meliani. Oke. Oke. Said-nya mana? Kan harus ada. Ingat, reported speech itu yang menandakannya itu adalah di awal kalimatnya itu ada said atau ask. Kalau dia kalimat tanya pakai ask, ya kan? Kalau dia hanya kalimat positif atau negatif, hanya menggunakan kata said atau told. Nah, coba Mbak Meliani tadi gimana kalimatnya? Oke.